Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya hadir menyapa Anda untuk menjawab banyaknya pertanyaan dan permintaan dari netizen yang jumlahnya hampir 500 lebih yang mengajukan pertanyaan, dan tidak mungkin saya bisa jawab satu persatu. Kemudian ada yang usulkan, tolong Pak dijawab melalui video. Nah, inilah video pendek. Ini video agak sedikit panjang, Tolong Anda tonton sampai selesai supaya bisa mengerti isinya, supaya bisa mengerti pesannya. Saudara, karena limit dikasih hanya 5 menit, maka saya akan buat dalam bentuk berseri. Bisa jadi 3 atau 4 atau 5 seri. Nah, tolong ditonton. Kalau Anda mau nonton videonya secara utuh, silakan ditonton di YouTube. YouTube akan saya berikan secara utuh. Nah, tapi jangan lupa di subscribe. Saudara, sebangsa dan setanah air, kartu ini adalah kartu proteksi perlindungan hukum yang dikeluarkan Rumah Perlindungan Hukum. Kartu ini adalah kartu berbayar. Kalau di luar negeri itu adalah family law, Jadi saudara sebangsa dan setanah air, kami ini adalah perseroan. Jadi Rumah Perlindungan Hukum itu adalah PT Yusira Utama, yang disupport firma hukum Mahkamah Kebenaran. Saya ini adalah aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran. Profesi saya advokat. Nah, kebetulan saya punya ide dan gagasan untuk memberikan namanya terobosan baru. Jadi ini terobosan baru. Kalau di luar negeri family law. Terobosan di mana mengacu daripada undang-undang kita, Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 3 negara hukum. Kemudian pasal 27 Undang-Undang Dasar itu persamaan hak setiap masyarakat di muka hukum. Jadi persamaan hak itu tidak ada perbedaan antara satu sama lain. Jadi kartu ini bukan hanya untuk masyarakat, tapi aparatur negara dan aparat penegak hukum juga perlu. Karena mereka itu persoalan hukum kalau timbul itu pada akhirnya juga butuh pendampingan. Nah, saudara, di sini ini kami ingin memberikan suatu di sini punya keunggulan dan punya kelebihan. Pertama, saudara, kalau Anda menjadi peserta member di sini, keuntungan yang pertama, Anda memiliki 2 dimensi penyelesaian masalah. Pertama, dimensi normatif seperti yang selama ini terjadi, beracara, pengacara, menangani perkara, kalau ada perdata gugat atau tergugat menjawab gugatan, kalau pidana melapor atau menghadapi laporan. Kedua, dimensi yang paling terutama di sini adalah dimensi alternatif. Dimensi alternatif itu adalah penyelesaian di luar daripada sistem normatif. Nah, saya ini kan penggagas pengadilan alternatif. Saya kebetulan kalau disebut-sebut oleh teman-teman ketua pengadilan alternatif. Kebetulan CEO dari Mahkamah Kebenaran. Jadi pengadilan alternatif itu bisa Anda gunakan kalau Anda sudah menjadi peserta member. Pengadilan alternatif itu sebetulnya secara tidak sadar kita sudah gunakan selama ini. Apa? Pengadilan melalui media sosial, viral, itu pengadilan. Nah, cuma kan di situ hanya sebagian tertentu saja yang bisa melakukan viral. Nah, kalau Anda bergabung di sini, kebetulan saya punya follower, insya Allah bisa membantu. Kemudian yang kedua, dengan KTA ini, di sini sudah ada kuasa umumnya. Ini sudah. Jadi kuasa umum ini sebelum timbul perkara hanya ada di sini. Yang bisa mengeluarkan ini bukan lembaga, bukan instansi, karena kalau lembaga dan instansi itu kan alat negara. Bukan juga advokat, bukan. Ini adalah suatu konsep
namanya proteksi perlindungan hukum. Jadi dikeluarkan kuasa umum sebelum timbul perkara bagi pemegang kartu. Jadi kalau misalnya secara tiba-tiba terjaring operasi penegakan hukum atau OTT, seseorang ini boleh ikut, nggak boleh melawan, nggak boleh menolak untuk ikut. Tapi dia wajib hukumnya untuk menolak, diinterogasi apabila tidak didampingi sama legalnya. Karena legalnya sudah ada sebelum ada perkara. Jadi itu. Karena itulah makanya kenapa pengacara pun secara pribadi kalau dia ada masalah dia perlu pendamping. Dia bisa saja direkayasa. Ingat, pada waktu orang terkena operasi penegakan hukum, ya menurut yang sudah-sudah, isinya 90% itu pertama intimidasi. Ya, karena dia cuma sendirian, dikepung orang banyak, dipaksa untuk mengaku. Ya, kemudian diajukan pertanyaan menggiring. Itu ketiga Anda boleh dalam undang-undang. Ya, kemudian ada namanya itu di KUHP, KUHAP juga ada. Nggak boleh itu. Ya, tidak ada. Karena orang ini dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Bahkan di pengadilan pun tidak boleh orang diajukan pertanyaan menggiring. Tidak boleh orang dijebak, tidak boleh orang diintimidasi. Ingat, ya, negara kita adalah negara hukum. Nah, saudara, dengan konsep ini, harkat martabat Anda akan ada yang ikut memperjuangkan. Siapa saja yang bisa menjadi peserta member ini? Ini yang bisa menjadi peserta member semua subjek hukum orang dan subjek hukum badan usaha, badan hukum, lembaga, instansi boleh. Ya, kalau lembaga, kalau badan itu ada sertifikat. Nah, tapi ini dibawa-bawa, Pak. Saudara, ada pertanyaan orang yang di netizen, apakah ini berbayar? Saya bilang iya. Anda harus tahu bahwa kami ini semua perlindungan hukum dikelola secara profesional, ya. Kami bekerja secara online dan offline. Kebetulan sebelum ada peraturan Mahkamah Agung tentang sidang secara online, daring, kami sudah lebih dulu menjadi mempelopori. Pada waktu COVID itu, saya bisa menangani klien, ya, di Buntok, sana mana, Kalimantan, rumah sakit Buntok, hanya dengan kuasa melalui video, ya. Jadi saya nggak perlu bahas itu, saya ingin mengatakan bahwa dengan memiliki kartu ini yang sudah ada barcode-nya, Anda dengan mudah untuk mengatakan, kartu saya, ini kartu berlaku sebagai surat kuasa umum. Jadi apa-apa kalau misalnya Anda pemegang kartu bisa katakan, tanya dulu kuasa saya konsultasi sama kuasa pengacara saya. Ya, Anda kalau ada apa-apa hubungi pengacara saya. Keren kan? Jadi sekali lagi saudaraku, Anda menginginkan kartu ini hanya ada di tempat kami. Jadi kalau ada orang bilang ini mahal, ya mohon maaf, bandingannya dari mana? Ya kan, karena surat kuasa saja, saya kalau klien-klien biasa, terus saja saya teken kuasa untuk kasus perbankan. Ya, kasus perbankan itu ya saya mau di atas 100, hanya kuasanya belum operasional. Jadi apalagi untuk menggagalkan yang namanya eksekusi, membatalkan eksekusi, atau misalnya menghalangi eksekusi, ataupun mengajukan permohonan penurunan bunga atau denda, yaitu. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kartu ini siapa saja, mereka para profesional muda, ya, para businesswoman, ya, wanita karir, wanita mandiri, ibu-ibu yang single parent, ya, mereka yang orang tua menyekolahkan anaknya di luar daerah, ini dikasih kantong. Tapi kalau anak Anda sekolah di luar daerah, jangan ambil yang standar, minimal ambil yang silver atau gold. Kalau silver 2 tahun, kalau gold 3 tahun, ya. Cuma sekarang yang kami sedang promosikan adalah yang standar, karena belum kenal masyarakat banyak, ini aja masih banyak yang tanya kok mahal, ya. Ada lagi sebagian teman yang mengatakan kok murah sekali bang, nanti kualitasnya gimana? Kualitasnya kami ini sudah pengalaman sejak dari tahun 2011, ya. Perlu saya sampaikan di sini bahwa
Care Law Protection, proteksi perlindungan hukum ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 99. Ya, kemudian sempat off karena itu waktu hanya Surabaya dan sekitarnya. Lalu kemudian Jawa Timur dan Indonesia itu baru tahun 2011. Cuma kemarin pada tahun 2019 karena pandemi kami tidak mau menjanjikan orang, terpaksa kami tidak mau menerima member baru. Nah, baru sekarang ini kita masuk lagi di istilah media sosial. Saudara sebangsa dan setanah air. Pertama-tama berdiri ini pada waktu kami jalan tahun 2011 itu belum ada firma hukum Mahkamah Kebenaran. Jadi baru perusahaan ini, baru CLP bersama yang disupport oleh Limbo Klein and Partner, LCP, ya, yang ketuanya adalah Pak Romel Sihole. Itu adalah salah satu mitra kami. Dan sekarang ada firma hukum Mahkamah Kebenaran, Limbo Klein tetap menjadi mitra kami. Saudara sebangsa dan setanah air, kami ini bekerja menggunakan metode atau menggunakan instrumen serta dimensi. Dimensi yang kita pakai secara normatif menggunakan instrumen normatif, ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dimensi alternatif kita menggunakan dengan metode restoratif justice dan pengadilan alternatif. Kemudian pakai kartu, lalu pakai viral. Nah, itu saudara. Saya ini langganan viral karena saya langganan kriminalisasi. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kita punya dimensi banyak. Kemudian kalau ada orang yang misalnya rumah tangganya lagi mau hancur, jangan langsung bawa ke pengacara. Kalau sudah jadi di sini bisa kami bantu. Siapa tahu. Jadi ada seorang suami yang susah mengatasi istrinya, minta bantuan pada kami supaya kami cari jalan menyadarkan istri. Ada seorang istri susah menyadarkan suami, minta bantuan kami hubungi suaminya. Kami cari apa masalahnya. Ada seorang bawahan yang susah daripada dia bunuh diri seperti yang biasa-biasa. Ada kasat ada yang penyidik itu bunuh diri gara-gara dia stres dari atasannya misalnya. Ada lagi perusahaan pimpinan perusahaan karyawan yang gantung diri karena dia tidak kuat menghadapi tekanan mandor. Banyak. Jadi ada anak yang sampai melakukan suatu perbuatan yang mohon maaf ya. Jadi begini, saya ralat tadi. Jadi daripada Anda mencari jalan yang kira-kira kurang berkenaan, ya, dengan menjadi peserta member sini seperti seorang istri, ya, yang tidak kuat menghadapi tekanan suami atau seorang suami yang tidak kuat menghadapi sikap istri, bisa minta bantuan kita. Seorang bawahan yang tidak kuat menghadapi tekanan atasan, bisa koordinasi dengan kita. Di sini tuh siapa saja bisa menjadi peserta member. Jadi mereka bukan secara institusinya. Jadi kalau ada aparat penegak hukum yang kebetulan pangkatnya rendah atau tinggi, boleh menjadi member sini. Nah, mereka para pejabat publik, ya, seperti mulai dari kepala desa, camat, bupati, gubernur, menteri, boleh menjadi memegang kartu ini. Kartu ini untuk alat menolak interogasi. Jadi bukan kami orang hebat, ini konsepnya. Kemudian mereka public figure yang rawan dikriminalisasi, ya. Kemudian mereka yang sudah sedikit-sedikit ya anak paparasi. Nah, ini. Jadi pejabat publik yang rawan didatangi sama elemen masyarakat minta bantuan kami, atau elemen masyarakat meminta di sini. Mereka juga sering dikriminalisasi. Jurnalis suka dianggap sebagai apa? Macam-macam. Pemeras. Silakan. Kami ini melayani semua. Mereka pebisnis, mereka pengusaha, mereka itu orang tua yang punya anak sekolah di luar untuk menjaga anaknya, atau anak yang sekolah di luar orang tuanya untuk melindungi diri. Mereka yang single parent, mereka yang sudah tidak ada orang tua, bapak ibu, ya, perlu backing, atau mereka ahli waris tunggal, boleh jadi peserta member sini. Kepala desa, ya, kepala sekolah, kuasa pengguna anggaran, siapa saja boleh. Yang pasti kalau aparat-aparat seperti pejabat publik yang memang 5 tahun kayak seperti anggota dewan, nah boleh menjadi anggota member sini.
dia masuk kategori yang 3 tahun tapi kami kasih 5 tahun. Ya, ini saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Cara untuk menemukan di sini ini, Anda masuk ke website www.perlindunganhukum.com. Kemudian ada garis 3, itu diklik. Itu adalah menu. Anda lihat di situ. Kami terbuka, ya. Anda mau jadi member silakan. Kami tidak butuh perdebatan. Kami bukan tawar-menawar, bukan jualan di ini. Kalau Anda setuju silakan, kalau Anda tidak setuju, ya jangan ganggu kami. Ya. Tolong kalau Anda sudah setuju, silakan klik itu ada kotak merah di website. Itu Anda bisa, itu sudah WA kami. Anda mau menyampaikan itu, saya sudah baca, saya setuju, saya mau masuk program kememberan ini. Saya mau membayar. Ya, bagaimana caranya, berapa harganya, di mana saya transfer uang. Silakan di situ Anda bisa tanyakan kalau Anda masih kurang ngerti. Di sana itu sudah tersedia menunya semua. Jadi itu saudaraku, jangan lagi ada yang bertanya kenapa harus bayar, kenapa mahal, kenapa murah, ya kenapa tidak gratis. Kami ini adalah lembaga, kami ini adalah perseroan, kami swasta, ya. Kami tidak ada pemasukan dari pajak, ya, dari uang rakyat. Oke, sekali lagi nantikan video-video selanjutnya untuk petunjuk. Tapi yang pasti kartu ini adalah family law. Ada kebanggaan kalau Anda punya kartu ini karena Anda bisa mengatakan hubungi pengacara saya. Sudah waktunya. Ingat, kalau Anda kesandung masalah, uang itu serinya nggak ada. Anda mungkin sekarang ini bilang mahal. Tapi kalau Anda sudah menghadapi masalah, ya apalagi sudah terjadi OTT, uang nggak ada serinya. Bahkan ada orang yang habis 5 miliar. Nanti video selanjutnya saya akan berikan bahwa ada banyak bukti-bukti. Oke saudara sekalian, itu saja dulu. Terima kasih.